Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya dan saya berdoa kita semua bertumbuh di dalam iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, hari ini renungan saya ingin bawakan bagaimana dunia mempengaruhi kita, perkataan manusia mempengaruhi kita, dan juga perkataan Kristus mempengaruhi kita. Saudara sekalian, seperti seorang anak kecil, ya, yang baru mengerti, yang baru punya ide, dan baru bisa bicara, dia pasti mengulangi, mengkopi perkataan orang tuanya, atau orang yang lebih dewasa, atau ide-ide mereka berasal dari orang-orang yang sudah punya pengalaman. Makanya seorang ayah selalu ingin mengajarkan anak-anak mereka, atau ibu mengajarkan anak-anak mereka sesuatu yang baik, punya nilai moral, dan kemudian di kemudian hari, ketika mereka hidup sendiri di dunia, mereka bisa bertahan hidup. Ya, kita tahu bahwa kita sebagai umat Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, seperti bayi-bayi rohani, anak-anak rohani yang masih kecil, kita gampang terpengaruh oleh dunia. Disinilah di kitab Kolose, Rasul Paulus benar-benar memperhatikan jemaat yang baru ini agar mereka tidak dipengaruhi oleh ide-ide tentang Kristus yang bukan Injil yang sebenarnya, ataupun perkataan pengajaran yang sesat. Kelihatan benar, tetapi tidak benar seturut Injil Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 3-5 mengatakan demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 5 mengatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat-ayat ini Rasul Paulus sungguh-sungguh mengingatkan agar jemaat Tuhan tetap teguh, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dan juga memperingati mereka ketika mereka mendengar hal-hal yang kelihatan baik. Ya, baik sekalipun belum tentu benar di hadapan Tuhan. Perkataan yang manis, yang membawa semangat baru, belum tentu kebenaran Tuhan. Saudara sekalian, kita harus membedakan ya, gereja mula-mula dan kita pada saat ini. Kita saat ini kita bisa mengenal Yesus, semuanya tertulis, diilhami oleh Roh Kudus di kitab Tuhan ini, di firman Tuhan ini. Ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan, ada nubuatan Tuhan. Semuanya berbicara tentang Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang-orang Kolose, gereja mula-mula, mereka tidak memiliki Alkitab. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan berdasarkan perkataan orang-orang yang menerima pengajaran seperti Rasul, orang-orang yang mengerti tentang Yesus, dan mereka menerima pengajaran tentang Yesus secara murni. Tetapi bahayanya juga ada orang-orang yang memperkatakan kata-kata yang manis tentang Kristus, tetapi bukan Kristus sebenarnya. Jadi perkataan pengajaran itu bisa membawa orang jauh dari Kristus pada gereja mula-mula. Tetapi kita, tantangan kita ada Kristus, kita mengenal Kristus di dalam Alkitab. Kalau kita tidak hati-hati, kita sendiri yang menjauhkan diri daripada kehidupan kita berfellowship dengan Tuhan, dengan tidak belajar firman Tuhan. Saya bersyukur ICA hari-hari ini memberikan khotbah pengajaran lebih dalam kepada Alkitab. Dan kita semuanya, tanda petik, diharuskan belajar, bukan sekedar membaca tapi belajar. Dan saya percaya ketika kita belajar, kita menemukan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhan lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara? Karena tetap pada hari-hari ini kita harus waspada peka rohani dengan setiap perkataan, setiap khotbah, setiap pengajaran sekalipun, seturut firman Tuhan sekalipun, kita sendiri harus check and recheck. Kita harus luruskan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka jangan sampai saudara hanya membaca tapi belajar. Secara online saudara bisa menemukan banyak sekali alat-alat, cara-cara untuk bagaimana saudara mencek kebenaran firman Tuhan. Ulangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Maksakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Apa artinya firman Tuhan ini? Ini mengatakan bahwa
perkataan Tuhan, kalau berasal dari Tuhan, melalui mulut manusia, tidak pernah bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena itu perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Itu ilham dari Tuhan, bukan ide dari manusia. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita hati-hati. Ya, ketika kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apalagi secara online, kita harus hati-hati. Kalau saudara meletakkan firman Tuhan dan mengabaikan firman Tuhan ini, kita akan terhanyut akan kesesatan dunia. Kita akan mengikuti ajaran dan moral dunia semata-mata yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Saya menantang saudara, mungkin ada dalam kehidupan kita di masa lalu, kita mengikuti ide ajaran dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mari kita tinggalkan itu dan kita memakai itu pelajaran untuk kita tidak lagi terperangkap oleh iblis dengan ajaran dan ajakan daripada dunia. Saya akan berdoa bagi kita. Bapa di surga, Tuhan, ketika kami masih menghadapi dunia ini Tuhan, ajakan dan ajaran dunia ini Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti hikmat daripada Kristus, hikmat dan pengetahuan di dalam firman-Mu, bahwa kami ala Roh Kudus itu belajar Tuhan, agar kami tidak disesatkan dan kami juga tidak menyesatkan orang lain. Mampukan setiap kami untuk tumbuh dewasa, untuk kami mengerti perkataan-perkataan yang baik daripada firman Tuhan dari Kristus saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, tetap kita waspada, tetap bersemangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.